Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik, saudara-saudara dan adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya, Faiz Nabil Channel. Pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan kelanjutan dari tutorial saya yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini akan saya sampaikan tutorial bagaimana cara memantau ajuan pendaftaran PPDB online kita. Apakah ajuan kita itu sudah diverifikasi atau belum? Kalau belum, langkah selanjutnya bagaimana? Dan kalau sudah, langkah selanjutnya bagaimana? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik semuanya, langsung saja kita mulai tutorialnya. Sama seperti yang sudah-sudah, kita tetap menggunakan ponsel kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan PPDB online. Pertama kita buka Google Chrome-nya. Langkah yang berikutnya kita ingat kembali untuk demo ini ya, kita buka atau kita masukkan alamat Klaten demo siap ppdb.com. Kebetulan di sini sudah ada, tinggal kita klik saja. Nah, ini tampilannya sama seperti pada saat kita mendaftar atau mengajukan pendaftaran. Nah, kemudian untuk mengecek pendaftaran kita itu sudah sampai di taraf mana atau sudah diverifikasi atau belum, bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana. Jadi di bagian atas ini, pojok kanan atas, di situ ada kotak pencarian atau searching-nya. Nah, itu tinggal kita klik saja. Kemudian, nah di sini ada beberapa riwayat. Ini berarti saya tadi sudah mencoba-coba gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan nomor pendaftaran kita. Saya ambil contoh misalkan ini. Nah, tinggal kita klik gitu saja, kita masukkan nomor pendaftarannya, sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ya, jadi datanya sudah ada, nomor pesertanya sudah ada. Nah, ini. Nah, ketika kita ingin mencetak ulang, ini bisa kita klik lagi untuk tanda printernya itu kita klik, maka akan kita dapatkan atau kita bisa mencetak data ajuan pendaftaran yang dulu sudah kita cetak itu. Kemudian yang terpenting dari data yang sudah kita lihat ini adalah statusnya. Nah, ini statusnya ini. Nih, statusnya. Jadi di sini statusnya itu tertuliskan proses verifikasi. Artinya apa? Ketika statusnya itu proses verifikasi, memang belum bisa melangkah pada tahapan yang berikutnya. Artinya kita masih stuck atau berhenti di sini terlebih dahulu. Artinya ajuan pendaftaran kita itu belum disetujui, atau belum diproses. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau nanti sudah diproses, ya, jadi kalau sudah diproses itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah
ya, ajuan pendaftaran kita itu diterima. Kemudian yang kedua itu adalah ajuan pendaftaran kita itu ditolak. Nah, alasannya apa? Itu nanti akan terlihat juga di sini nanti. Kenapa kok ditolak? Mungkin berkas kurang lengkap atau mungkin KK tidak sesuai dengan data inputan dan seterusnya. Nah, baik, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana kita melihat status ajuan kita itu sudah diterima atau belum. Baik, ya, kita lanjutkan. Kita mencoba memberikan satu contoh lagi berkas ajuan yang sudah diverifikasi. Nah, ini misalkan saya ambil nomor 8200000807 kita masukkan. Nah, ini ada perbedaannya pasti. Nah, ini Prasetyo. Ini datanya sudah lengkap. Ini jalur yang ditempuhnya adalah jalur prestasi. Nah, di sini tadi perbedaannya. Oke, statusnya itu sudah berbunyi diverifikasi. Nah, ketika statusnya itu sudah diverifikasi, berarti data-data yang kita input itu sesuai dengan ya berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang kita upload itu valid dan diterima. Dalam artian ajuan pendaftaran kita itu sudah diterima. Nah, artinya kita sudah terdaftar. Ya, sudah terdaftar. Nah, untuk seleksinya, nah kita tunggu hasilnya. Intinya kita sudah terdaftar di 2 sekolahan pilihan kita. Itu ya. Jadi bedanya dengan yang contoh yang tadi, yang pertama, kalau yang tadi itu proses verifikasi itu artinya ya belum diverifikasi. Tetapi kalau statusnya itu sudah diverifikasi, itu berarti sudah diterima ajuan pendaftarannya itu. Itu perbedaannya. Baik, kita lanjutkan. Karena proses atau ajuan pendaftaran ini sudah diverifikasi, maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah tetap pada tampilan layar seperti ini. Ya, kita ingin memantau atau melihat di posisi keberapa ya data kita itu berada pada sekolahan yang kita tuju. Ya, caranya bagaimana? Di pojok kanan atas itu di situ ada gambar gambar 4 persegi ini ya, atau ada kotak jumlahnya 4. Itu tinggal kita klik saja. Nah, di sini ada banyak menu. Ada banyak menu. Mulai beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, kemudian pagu. Pagu itu adalah daya tampung di sekolahan yang kita tuju itu daya tampungnya berapa. Kemudian cara mendaftarnya. Ini, kemudian seleksinya, kemudian statistiknya. Nah, tadi setelah proses kita atau ajuan pendaftaran kita itu diterima, langkah yang berikutnya adalah melihat hasil seleksi sementara ini. Tinggal kita klik saja. Baik. Setelah itu kita harus ingat. Nah, tadi di data kan ada, atau kemarin pada saat kita mendaftar
kita kan masih ingat pilihan sekolah kita atau pilihan pertama itu di sekolah mana, tinggal kita pilih sekolah. Nah, di sini ada 65 sekolahan negeri, tinggal kita ya klik saja berikutnya sampai dengan ketemu sekolah yang kita tuju yang pertama kali. Nah, kebetulan ini oke. Nah, ini sudah muncul data sementaranya atau hasil sementaranya. Baik, itu tadi. Nah, ini data tadi atas nama Prasetyo, ya. Pendaftaran melalui jalur prestasi, dia. Nah, untuk sementara itu berada pada urutan yang pertama. Sementara di bawahnya itu ada Disa. Nah, ini hanya satu demo saja, tapi intinya demo ini nanti mencerminkan kenyataan pada saat PPDB online itu sudah resmi dimulai. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat detailnya, tinggal kita klik nama yang bersangkutan. Nah, ini di sini sudah ada data dari awal. Biodata dari awal semuanya kita periksa. Ini oke, nilai yang sudah kita inputkan dan seterusnya. Nah, di sini data pilihan pertamanya adalah SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, hasil sementaranya ini pilihan diterima adalah SMP Negeri 1 Wonosari. Nah, ini harus kita pantau setiap saat. Jadi, ribetnya atau mungkin juga ada sisi keuntungan, ada ya sisi kekurangan. Jadi, ketika kita mendaftar online atau PPDB online itu kita harus selalu memantau ya perkembangan hasil seleksinya, sebab ya bisa jadi data kita itu nanti akan tergeser oleh data-data yang lainnya. Baik, saya rasa sementara ini saja dulu tutorial yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah tutorial cara memantau ya ajuan pendaftaran kita, ya dilanjutkan dengan cara memantau hasil seleksi sementara. Demikian, sekali lagi untuk mengembangkan channel YouTube ini silahkan subscribe, like, dan share. Semoga channel ini bisa terus berkembang untuk menyajikan informasi-informasi yang berguna bagi kita semua. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.